wabarakatuh. Taca Nihao. Bertemu lagi dengan channelnya Kang Suro ya. Kali ini Kang Suro akan berbagi informasi ya. Dari kemarin-kemarin Kang Suro belum sempat membuat video-video untuk menyapa kalian yang ada di rumah guys ya. Kali ini Kang Suro akan berbagi informasi mengenai TKI Taiwan yang kemarin yang sempat DM Kang Suro. Terima kasih banyak like dan subscribe-nya guys. Dan para sahabatku dimanapun Anda berada, pastinya ya. Dan para sahabatku ya, semoga hari ini kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Yang baru hadir di channelnya Kang Suro, terima kasih banyak yang sudah mendukung channelnya Kang Suro. Tanpa dukungan like dan subscribe di channel Kang Suro tidak akan berkembang untuk saat ini. Terima kasih banyak ya para subscriberku dan para sahabatku yang ada di Indonesia. Oke, kali ini Kang Suro akan jalan-jalan sore ya, dan memberikan sedikit informasi kepada para sahabatku yang ada di rumah guys ya. Kali ini aku berada di daerah Bauan ya. Saya berjalan nih di daerah Bauan ya, di tempatnya kayak taman gitu guys ya. Kalau di Indonesia seperti apa ya, seperti kayak di pendaki-pendaki atau gunung gitu ya. Ya di sini aku mencari udara yang segar dan bebas polusi guys ya. Dan kali ini banyak sekali orang-orang Taiwan ya yang jalan-jalan sore menikmati keindahan alam atau di sekitarnya guys ya. Ini coba lihat. Dan ini membahas lagi ya, kemarin yang sudah DM ke Kang Suro, pertanyaannya, Mas apa boleh umur 40 pergi ke Taiwan ya. Ini guys, saran saya untuk kalian para sahabatku yang mau proses ke Taiwan ya, kalau umur segitu saya sarankan ya, cari informasi atau cari pandangan mencari job calling visa guys ya. Karena usia 40 itu biasanya sangat sulit mendapatkan job ya, atau lama. Karena apa? Karena usianya sudah melebihi kapasitas untuk tenaga TKI yang ada di Taiwan guys ya. Jadi saran saya ya, jadi kayak di sini punya saudara atau punya teman, suruh carikan job ya, supaya apa? Supaya nanti cepat prosesnya guys ya. Dan itu saran saya kepada para sahabatku yang DM Kang Suryo. Terus selanjutnya seperti jalan-jalan guys ya. Ini kalian bisa menikmati udara yang segar saat ini. Dan yang kemarin yang sudah tanya, Mas berapa sih pergi ke Taiwan ya, TKI perkebunan dan pabrik, biayanya sama enggak ya? Jelas beda guys ya. Kalau di perkebunan itu biasanya sekitar 30-an ya, 30-an. Terus kalau di pabrik sekarang itu sekitar 40 atau bisa lebih guys ya. Karena apa? Karena kalau standarnya pabrik gajinya kan 23.800 NT ya, 1000 NT. Kalau perkebunan itu kenapa kok bisa nggak sama, biasa murah? Karena gajinya itu setara dengan BRT, itu sekitar 17.000 guys. Itu gaji pokoknya ya. Kalau perkebunan kemarin ada yang tanya. Dan prosesnya gimana Mas? Ya prosesnya di Indonesia, di situ nanti kita bilang aja ke PJTKI-nya atau pemilik PT atau dari PL yang mungkin yang kamu cari ya, yang percaya, ada nggak lowongan di perkebunan di daerah Taiwan. Biasanya kalau di Taiwan itu biasanya kebun kelapa, terus kebun teh ya. Yang saya informasikan ke kalian ini berdasarkan kemarin ada teman aku yang bilang itu biasanya ada. Terus pabrik perkebunan, pabrik apa lagi, sayur ya, sayur di daerah perkebunan itu. Terus ada lagi yang kemarin, Mas, tatoan tindikan itu boleh ke Taiwan nggak? Gini Mas ya, sekarang aku tanya ke Masnya dulu. Tatonya itu biasanya kan ada tatoan sebagian, ada tatoan yang seluruhnya. Kalau di sini, kalau saya lihat itu ada orang Indonesia yang tatoan, yang tindikan tapi bisa terbang ke Taiwan. Itu tergantung dengan PJTKI-nya Mas ya. Karena setiap PJTKI itu tidak sama, menerima itu nggak sama, itu tergantung PJTKI-nya Mas ya. Kalau di sini boleh aja sih kalau pakai tato atau pakai
tindian, tapi itu dilihat dulu biasanya Mas ya. Pengalaman aku dulu biasanya itu dilihat tatonya itu penuh seluruh badan enggak gitu loh, atau cuma sebagian, ada yang di dada, ada yang di tangan, mungkin ada yang di lutut dan sebagainya, itu bisa dilihat. Tapi kalau biasanya tertutup ya, nggak kelihatan oleh, kalau kita pakai baju nggak kelihatan terlalu mencolok, biasanya itu insya Allah bisa proses ke Taiwan itu guys ya. Itu saran saya untuk kalian. Dan masalah biaya di Taiwan itu setiap bulan atau setiap hari itu sudah berbeda guys. Karena apa? Karena setiap orang membawa ke PT itu harganya tidak sama guys. Karena apa ya, kita bisa pintar-pintar untuk mencari informasi ya, untuk apa namanya, untuk biaya ya. Jadi biaya proses di Taiwan itu tidak sama. Jadi setiap tahun, setiap bulan itu ganti. Dan dan ada datanya yang kemarin Mas tahun 2020 itu gaji Taiwan itu naik loh, katanya 24.000 NT. Ya itu benar, aku sudah dengar itu gaji Taiwan itu insya Allah nanti tahun 2021 itu 2003.800 NT, ribu NT ya, itu naik 24.000 NT guys. Ya itu sudah, kemarin ini sudah digedok atau sudah resmi tapi belum meluncur, yang nggak tahu besok kita lihat jadwalnya ya. Di tahun 2021 itu gajinya itu benar-benar naik atau tidak gitu guys. Ya mudah-mudahan naik ya guys. Karena apa? Karena sekarang ini kita lihat dari prosesnya DPT ya juga mahal gitu ya. Apalagi sekarang itu semakin tahun ya, kebutuhan ya semakin tinggi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan, saya juga berdoa ya tahun 2021 mudah-mudahan gaji TKI Taiwan itu naik. Itu khusus gaji TKI pabrik ya. Kalau BRT itu nggak tahu guys. Kalau pabrik itu berapa sekarang ya, 17.000 atau 18.000. Yang lebih tahu aku lebih yang ke pabrik ya, soalnya aku kerjanya di pabrik. Jadi otomatis aku tahunya informasi itu ya TKI pabrik aja gitu guys ya. Terus ada yang tanya, Mas sekarang tuh prosesnya kok lebih sulit ya. Prosesnya itu sekarang itu lebih sulit ya, nggak gampang. Karena apa? Karena sekarang ini di Indonesia itu sekarang itu masih bumi-buminya virus corona gitu guys ya. Jadi kayak mau kita terbang itu susah gitu ya. Banyak aturannya, sama yang kemarin-kemarin atau tahun-tahun dulu itu lebih mudah dibandingkan sini. Sekarang itu punya peraturan dan lain sebagainya, kita harus cek, kita harus dan sebagainya, dan tambah-tambahan gitu ya. Jadi di tahun 2020 ini ya memang masih dominan pandemi corona. Jadi kita itu harus harus sabar untuk melewati tahap proses. Sekarang itu prosesnya itu sangat sulit sekali. Karena apa ya? Karena ini terganggu dengan atau terkendala dengan virus corona. Makanya untuk sahabat aku, saran saya kalau ada di rumah ya, prosesnya hati-hati ya. Karena apa? Karena ini banyak sekali kayak PJTKI banyak sekali yang menolak hal-hal sekecil itu biasanya sangat menolak sekali. Karena apa? Karena ini kalau kita tuh daftar ke PT sekarang ini terlalu lama untuk nunggunya. Mungkin bisa terbangnya tahun 2021 itu ya belum tahu juga ya. Karena apa ya? Karena terkendala dengan virus corona tadi. Jadi kayak para sahabatku, mudah-mudahan saya doakan kalian yang ingin ke proses ke Taiwan ya mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan ya, semoga dapat job dan semoga bisa cepat prosesnya gitu loh. Ya, karena apa? Karena saya itu perjuangan saya dulu untuk menjadi TKI Taiwan ya, TKI Taiwan pabrik itu perjuangan saya itu sangat 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 sulit sekali ya. Karena apa? Karena perjuangan kalau di Taiwan saya juga merasakan kayak apa di PT, kita nunggu, kita wirawiri biaya dan sebagainya. Itulah perjuangan kita selama ada di PT guys ya. Jadi kalau kalian itu mau pergi ke PT, carilah PT yang bertanggung jawab kepada Anda, yang bisa menerbangkan Anda selamat sampai di TKI atau di Taiwan guys ya. Karena apa? Karena setiap orang itu kita hanyalah berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan job yang terbaik buat kalian guys ya. Mungkin jobnya kalian itu bisa lihat ya, bisa baca dulu kalau ada kalau ada penawaran job ya, itu saran saya guys ya. Dan terima kasih guys ya yang sudah like dan subscribe di channel Kang Suro. Mudah-mudahan Anda selamat sampai tujuan, semoga Anda mendapatkan job yang terbaik untuk kalian dan apa yang kalian inginkan semoga tercapai guys. Itu informasi yang diberikan oleh Kang Suro sambil jalan-jalan sambil relax guys ya, menemani Anda untuk saat ini ya. Terima kasih, jangan lupa like ya dan subscribe di channelnya Kang Suryo, channelnya TKI Taiwan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan. Oke, bye bye. Next videonya tunggu aja dari Kang Suryo.